Nah, oke, untuk teman-teman semuanya ya, ini ada informasi terbaru honorer R2 dan R3 ya. Ini rilis hari Senin tanggal 24 Maret 2025 itu sekitar jam 1:45 ya. Jadi informasinya seperti ini. P3K 2024. Ini aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3. Oke, untuk teman-teman honorer R2 dan R3 bisa simak video ini sampai akhir biar teman-teman nanti tahu aturan resminya itu gimana. Jadi nanti teman-teman bisa bernapas lega atau eh, tidak berpikir yang aneh-aneh. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat bergabung bersama Mas RT. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru dari Mas RT. Jadi buat teman-teman semuanya ini P3K 2024 ini aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3 ya. Yang rilis hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13:40 berarti setengah dua lebih ya. Jadi pemerintah terus melakukan percepatan dalam proses pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN, baik calon pegawai negeri sipil CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam seleksi P3K 2024, nasib tenaga honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L menjadi perhatian. Nah, di sini teman-teman kan juga belum dapat jawaban yang pasti dari Kemenpan RB atau dari BKN ya, teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman bisa simak video ini sampai habis biar teman-teman nanti tahu keputusannya. Berdasarkan pengumuman resmi, pengangkatan CPNS dijadwalkan rampung paling lambat Juni 2025. Teman-teman juga sudah tahu ya dan juga sudah apa ya sering mendengar paling lambat Juni 2025. Sementara P3K tahap 1 dan tahap 2 ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Sejalan dengan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah menetapkan aturan mengenai status tenaga honorer yang dengan kode R2 dan R3 tanpa L ya dalam pengumuman seleksi P3K 2025 tahap 1 beberapa waktu yang lalu. Terus, aturan dari Kemenpan RB memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Dalam surat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024 terdapat kode khusus yang menunjukkan status kelulusan peserta.
Dua kode utama yang harus dipahami oleh pelamar adalah R2L dan R3L. Kode R2L diberikan kepada ETS ya, tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang harus selesai berdasarkan skala prioritas pemerintah. Peserta dengan kode ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai formasi jabatan yang tersedia. Kode R3 diberikan kepada peserta non-ASN yang terdata dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 dan dinyatakan lulus seleksi. Semua ya sama seperti R2-L ya. Mereka juga akan diangkat sebagai P3K penuh waktu berdasarkan kebutuhan instansi. Namun ya, teman-teman ingat-ingat, namun bagi peserta dengan kode R2 dan R3 tanpa huruf L, berarti mereka tidak mendapatkan formasi jabatan meskipun telah memenuhi syarat seleksi. Terus, sesuai kebijakan Kemenpan RB, mereka berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu, bergantung pada kebutuhan pemerintah. Aturan resmi mengenai P3K paruh waktu, kebijakan mengenai P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan ini, pemerintah memberikan kesepakatan ya kepada tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh untuk tetap diangkat sebagai ASN melalui jalur P3K paruh waktu. Teman-teman semua harus pahami ya, P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Pengangkatan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat tinggi madya di instansi pusat dan daerah. Jadi teman-teman harus tahu P3K paruh waktu ya. Kategori tenaga honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu adalah terdapat dua kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama ya, pelamar melebihi kuota formasi P3K tahap 1. Tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak mendapatkan formasi penuh dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus yang kedua ya, peserta CPNS 2024 yang tidak lolos tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos dapat langsung diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan syarat mereka terdaftar dalam database non-ASN BKN.
Untuk jabatan ya, untuk jabatan yang diisi oleh P3K paruh waktu, eh, pengadaan P3K paruh waktu difokuskan pada posisi berikut. Ini ya, posisi-posisinya yang pertama itu guru dan tenaga pendidik. Terus tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola operasional umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Jadi itu ya teman-teman jabatan yang diisi oleh P3K paruh waktu. Kebijakan P3K paruh waktu bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi dalam penataan tenaga honorer ya atau non ASN. Dengan adanya kebijakan ini, Kemenpan RB berharap dapat memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bagi pemerintah selama bertahun-tahun. Sembari menyesuaikan kebutuhan ASN di berbagai instansi. Jadi itu ya teman-teman semuanya informasi yang bisa diberikan Mas RT tentang aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Sampai sini saja Mas RT pamit undur diri. Mudah-mudahan di video-video berikutnya Mas RT bisa memberikan informasi-informasi terupdate seputar P3K. Oke, teman-teman semuanya, Mas RT undur diri. Terima kasih yang selalu mendukung Mas RT. Sampai sekian dan terima kasih.